memanfaatkan dan merawatnya selama ratusan tahun. Pagi-pagi udah rame nih ya Pak ya, di Pelabuhan Tering. Ini kita sekarang perjalanan mau ke Long Ampung. Tapi kita harus naik speed dulu ke Long Bagun. Karena kalau dari Tering ini berarti udah mentok. Mobil udah nggak bisa lewat lagi. Jadi satu-satunya jalan untuk ke Long Bagun itu harus lewat sungai. Ada dua alternatif, pakai speedboat atau pakai kapal kayu. Sebenarnya mobil bisa naik, ya Pak ya. Cuma tetap harus dinaikin ke kapal kayu. Lama gitu, kalau naik kapal lama, kalau mobilnya harus ikut perahu juga lama juga. Lama juga, 2 hari. Daripada makan waktu 2 hari, tua di jalan, mending kita langsung naik speedboat, biar agak cepat dikit. Speedboatnya ini, ya? Langsung naik. Mari. Terhambat jadwal penerbangan yang belum pasti, kami memilih perjalanan melalui sungai dan darat. Dari Kecamatan Tering, kami akan menempuh perjalanan dengan speedboat selama kurang lebih 3 jam menuju Long Bagun. Menjadi satu-satunya jalur menuju desa bekas perusahaan kayu Long Bagun. Sungai ini ramai oleh lalu lalang speedboat. Tanpa istirahat, kami segera berganti kendaraan. Hanya mobil 4x4 yang mampu melewati jalur bekas logging yang akan kami lewati. Perkiraan sampai tujuan 6 jam perjalanan. Lumayan dengan kondisi jalan yang naik turun bukit, jalan yang penuh lubang, dan genangan air di sana-sini. Sesekali kami melewati jembatan usang yang sebagian sudah hilang lantainya. Kehati-hatian pengemudi dan hafalan medan menjadi kunci utamanya. Oke, sampai kita. Akhirnya kita sampai di salah satu perkampungan Dayak Kenyah di Apokayan. Dari sini kita akan mulai keliling dan mengenal lebih dekat tentang tradisi dan budayanya Dayak Kenyah. Oke Pak. Selama perjalanan, saya melihat sebuah komplek rumah panggung kecil di tepi jalan. Itu yang akan menjadi titik awal saya mengenal masyarakat Kenyah. Ini Lepubung namanya. Biasanya kalau kita main-main ke daerah komplek Dayak Kenyah, ada satu area namanya Lepubung atau Lumbung. Biasanya ditempatkan di satu tempat terpisah dari pemukiman, di tempat yang agak tinggi. Yang paling penting lagi dia terpisah dari kampung. Itu supaya dia kalau terjadi sesuatu di kampung, misalnya kebakaran atau apa itu, cadangan pangan mereka yang taruh dalam lumbung tetap aman. Dengan kearifan tata letak rumah dan bentuk lepubung, masyarakat Kenyah menyadari betul pentingnya lumbung yang terpisah dari pemukiman. Walaupun bentuknya sederhana, tapi yang pasti kayunya ini kuat karena sudah selain umurnya udah lama juga, dan yang pasti dia bisa menopang atau menyangga beban padi yang ada di dalam. Begitu suburnya tanah Kenyah, hingga hasil panen dalam 1 tahun selalu tersisa di musim panen selanjutnya. Sayangnya jarak yang jauh dan akses yang sulit membuat padi sisa terasa tidak berharga. Tergerusnya tradisi oleh modernisasi tidak terelakkan dimanapun budaya itu berasal. Hanya beberapa orang tua saja yang tinggal menggunakan atribut budaya sebagai identitas. Selamat siang, oh iya, lebih cantik ya. Salah satu ciri khas dari masyarakat Dayak, tapi tidak semua masyarakat Dayak memiliki ini. Hanya grup dari Apokayan aja, salah satunya Dayak Kenyah ini, yang mempunyai ciri khas yaitu kuping panjang dengan belaung. Belaung itu kalau bahasa Indonesianya antingnya bundar, telinganya panjang. Dan satu lagi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Dayak adalah tato. Bahasa sininya betik ya? Betik bahasa sininya, benar. Tidak hanya ada di tangan aja, tapi ada juga di kaki,
Kalau membahas tentang masalah tato ini bisa dibilang kalau untuk masyarakat Dayak Kenyah menunjukkan strata sosial. Ya, betul ya Pak ya? Ya biasanya kalau tanda ininya banyak, kalau lebih dari 3 seperti Puy ini, berarti dia keturunan bangsawan. Nggak apa-apa Puy. Jadi kalau ada 3 tato, 3 garis tato itu artinya orang-orang biasa. Tapi kalau lebih dari 3 atau jumlahnya 5 itu berarti artinya dari kalangan bangsawan. Peselau Alang, perempuan Dayak Kenyah ini berusia kurang lebih 70 tahun. Perkiraan usianya hanya berdasar kejadian besar yang beliau ingat sewaktu kecil. Misalnya kabar datangnya tentara Jepang ke Indonesia atau migrasi kelompok suku tertentu. Kalau Dayak Kenyah ini motifnya yang paling khas di sini apa? Ya gambarnya ya biasanya hampir sama ya, suku-suku kayak Apokayan. Tapi juga memang ada perbedaan tapi bersama. Motif-motif ciri khas Dayak seperti ini dia. Kayak bunga-bunga gini ya. Bentuk ini dia. Kalau ini agak pudar karena ada ini ya. Woi, yang pertama dibetik itu yang kaki dulu apa yang tangan dulu? Kaki dulu. Satu-satu dulu, apa langsung dibikin 5-5-nya? Caru ya. Oh, satu-satu dibikinnya. Berarti dibetik ini dari umur berapa, Puy? Kecil. Dari kecil? Yes. Dari kecil? Anak-anak nih. Dari anak? Oh, pas dia punya anak satu. Oh, pas dia punya anak satu, baru dia dibikin tato seperti ini. Pada zamannya, atribut tradisi ini biasa disandang setiap orang dalam satu kelompok suku Kenyah. Namun sekarang, beberapa orang yang telah bertato dan telinga panjang menjadi agak tertutup karena hal yang disandangnya terlihat lebih menjadi tontonan daripada identitas diri yang harus dihargai. Kita bagi 2 ya. Bagi 2 dong. Masa lo sendiri? Ya, asik. Sama Kak. Sejak berabad lamanya, masyarakat Dayak sudah mengenal konsep konservasi tradisional untuk melindungi komunitasnya dari kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Dalam wilayah larangan tersebut, orang dilarang menebang, membakar, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan tanpa izin dari perangkat adat. Ada satu hal yang menarik dalam hal tata ruang kampung di masyarakat Dayak Kenyah. Namanya adalah tanah ulen. Kalau bahasa Indonesia, tanah itu artinya kawasan, ulen itu larangan. Jadi tanah ulen itu artinya manusia tidak boleh ada yang beraktivitas di sana kecuali diperbolehkan atau diizinkan oleh adat. Oleh kepala adat atau lembaga adat ya. Oke, iya. Karena lokasinya nggak di sini, kita harus jalan dulu ke arah hulu untuk sampai ke tanah ulen. Berarti kita naik ke tinting. Naik ke tinting. Siap. Oke, Pak. Tanah Ulen sendiri merupakan kawasan hutan rimba yang dilindungi secara adat. Wilayahnya meliputi satu sungai atau beberapa sungai kecil, mulai dari muaranya sampai ke ujung-ujung anak sungai di titik mata airnya. Sampai. Belum sampai. Mesti harus jalan dulu kira-kira setengah jam ke dalam hutan, baru sampai di Tanah Ulen. Semula Tanah Ulen hanya dimiliki oleh para bangsawan di Long Pujungan, Long Uli, dan Long Alango sebagai jaminan atas kelangsungan hidup masyarakatnya. Namun pada zaman pendudukan Belanda, beberapa tanah ulen diatasnamakan oleh raja yang berkuasa pada saat itu untuk memudahkan identifikasi wilayah adat. Namun hal tersebut menjadi awal pergeseran budaya yang awalnya tanah ulen adalah milik satu komunitas atau suku berubah menjadi hak milik keluarga raja.
udah sampai kita. Ini cakep banget ini suasananya ini. Oke. Jadi ini yang dinamakan kawasan atau area Tanah Ulen masyarakat Dayak Kenyah. Ini kalau saya lihat di sekitar sini memang tidak ada bedanya dengan hutan-hutan lindung lainnya. Cuma kalau di sini memang sudah diatur oleh adat, oleh masyarakat Dayak Kenyah untuk dijadikan sebagai Tanah Ulen. Artinya tidak boleh nggak boleh diacak-acak, nggak boleh diutak-utik. Konsep Tanah Ulen sebagai hutan cadangan atau hutan lindung lokal ini sendiri kalau dikaitkan dengan isu sekarang ya, ada isu perubahan iklim, isu pemanasan global, itu menjadi sesuatu hal yang sangat menarik ya, sangat penting karena mereka dengan melindungi, kemudian juga dengan memelihara hutan seperti Tanah Ulen ini, itu sudah sangat berperan penting dalam rangka mitigasi terkait dengan isu atau masalah-masalah perubahan iklim global. Sanksi adat yang tegas merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem konservasi Tanah Ulen. Besarnya sanksi yang dikenakan bagi mereka yang melanggar merusak kelestarian hutan dan sungai ditentukan oleh masyarakat adat. Oke, nah ini dia. Ini pohon, salah satu pohon yang ada di wilayah sini. Jadi kalau kita lihat nih, tuh lihat tuh. Banirnya aja sebesar ini. Batangnya, tuh lihat. Aduh, tinggi banget pula ini pohonnya. Mungkin ada sekitar 30 meter lebih dia ke atas. Kalau di Kalimantan kan yang dominan jenis dari suku Dipterocarpaceae. Ini dari famili Meranti atau Sorea. Oke. Dan yang menariknya untuk pohon-pohon seukuran sebesar ini, seperti Meranti Putih ini, memang biasanya sulit ditemukan di hutan-hutan seperti biasa. Biasanya memang ditemukannya di hutan-hutan konservasi. Salah satunya di sini, di Tanah Ulen, hutan konservasi tradisional. Tidak hanya mengambil dan memanfaatkan isi hutan saja, di sini masyarakatnya memiliki tradisi yang unik. Oke, ini kita nggak bakal nebang pohon yang besar, tapi nebang akar yang menghambat pertumbuhan pohon yang besar ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk perawatannya warga setempat di wilayah Tanah Ulen. Bisa dibilang perawatannya nggak? Ya, tidak rutin. Penglihatannya aja, ya, tidak rutin, tidak intensif. Salah satu tinjauan ilmiah kenapa masyarakat yang hidup di pedalaman lebih panjang usianya dibanding yang tinggal di kota adalah makanan yang dikonsumsi selama hidupnya. Di sini, bahan baku makanan selain didapat masih segar, bumbunya pun tanpa bahan kimia. Dan satu lagi yang menjadi ciri khas dari Selain tradisi yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar, masyarakat Dayak Kenyah memiliki budaya merantau yang telah dilakukan leluhur mereka sejak dahulu kala. Kenapa we? Nah, di sini ada amai sama ada ue. Jadi kalau amai itu sebutan untuk bapak di masyarakat Dayak Kenyah, kalau we itu untuk ibu. Nah, jadi kalau dilihat dari tradisinya zaman dulu di masyarakat Dayak Kenyah, ada nama istilahnya peselai. Peselai. Ya, nah ada nama istilahnya peselai. Peselai itu artinya biasanya pemuda keluar kampung untuk berniaga atau berjualan selama berbulan-bulan. Nah, sekarang saya mau dengerin ceritanya. Amai katanya dulu pernah peselai. Iya. Gimana Amai? Jadi ini ada teman pengen tahu cerita waktu Amai dulu peselai dari kampung lama dulu keluar kampung. Gimana ceritanya? Berapa lama biasanya kalau peselai? Waktu kami peselai dulu itu pertama-tama kami tinggalkan rumah. Bermalam di dekat rumah aja, tidak jauh dari rumah. Jadi pernah ada satu orang tua yang megang adat kami dulu itu. Jadi malam itu sorenya kami
bikin acara sama Bungan Malan itu. Oh, waktu itu masih agama adat ya? Ya. Ya, masih percaya sama Bungan Malan itu ya? Ya, jadi karena orang tua yang punya jimat ini tadi, dia mimpi. Pas kena saya mimpinya itu. Dia bilang, kami miler, ada parang saya jatuh di sungai. Jadi artinya dia bilang sama saya, kamu tidak bisa ikut. Maaf aja nak, karena mimpi saya tidak baik nih. Kamu tidak bisa ikut, nanti kalau kita pergi sana, kamu sakit di sana, mungkin meninggal di sana, bilangnya. Jadi saya tidak peduli, pegang adat itu, ada borong kah, saya pikir-pikir. Lebih baik kami rombongan sendiri, jangan ikut rombongan banyak, saya bilang. Nah, saya tanya mereka, iya boleh. Kami pergi ke Malaysia, berbulan-bulan kami pergi baru tembus di Sibo, di Kapit. Kalau jalan kakinya itu tidak lama Pak. Tidak lama? Ya, kalau jalan perahunya itu yang lama. Berdayung? Ya, berdayung. Berapa perjalanan itu, Mai? Kalau dari Pakaian, tarik perahu, naik gunung, turun ke sungai sebelah Malaysia itu. Jadi itulah yang kami pakai, miler lagi sampai di Kapit sana. Oh, sampai Kapit. Ada toke-toke yang mau jual barang itu. Iya, ambil kuli untuk kerja. Kami bikin surat. Nah, dia bikin surat, berapa bulan kamu mau kerja di kebun saya. Kalau yang kami mau ini sampai 1 tahun. Ada yang 6 bulan juga. Jadi kalau masuk 6 bulan, kalau habis bulan itu terima duit belum cukup. Jadi teruskan kerja lagi, pindah di mana tempat yang kita yang kita kerja lagi. Jadi setelah terima duit yang lumayan, jadi belanja, karena belanja. Kalau ambil garam, ambil minyak tanah, ambil gula sedikit, ambil periuk, ambil piring, ambil kain ya? Ya, ambil kain juga. Itu dibawa pulang ya, pakaian sama keluarga kita. Berarti berapa bulan tuh sekalinya? Kalau ke Malaysia itu ada 1 tahun. 1 tahun. Karena kita kerja di sana kan. Oh, kerja dulu sana ya? Ya, enggak bawa apa-apa dari rumah. Dari rumah. Pada zaman itu, bukan ancaman dari alam saja yang diwaspadai, seperti hewan buas, arus sungai yang kuat, dan medan yang sulit. Namun pelanggaran batas wilayah suku lain yang terkadang samar dapat menyulut peperangan antar suku. Jadi luar biasa banget memang kalau dengar dari ceritanya Amai itu zaman dulunya bisa dibilang adalah berpetualang. Ini benar berpetualang ya. Jadi dulu dari kampungnya Amai, dulu kampungnya bukan di sini, tapi ada di Longpayau. Itu perjalanan kalau mau mencari apa istilahnya, mencari rezeki atau mencari nafkah, mencari hasil kebutuhan sehari-harinya ke depan itu dilakukan selama berbulan-bulan.